Tahun 661 Masehi. Setelah gejolak dan duka mendalam, umat Islam menghadapi kenyataan pahit, perpecahan tak bisa dihindari. Di tengah badai itu, seorang pemimpin dari Syam, Muawiyah bin Abu Sufyan, berdiri membawa janji ketenangan. Ia bukan sekadar penguasa, tapi pelaut yang ingin menavigasi bahtera umat keluar dari gelombang fitnah. Di Damaskus, ia mendirikan pusat baru kekuasaan. Inilah fajar dinasti Umayyah, lahir bukan dari ambisi, tapi dari kebutuhan akan arah. Muawiyah bukan hanya seorang pemimpin, ia diplomat, negarawan, dan penjaga perdamaian. Ia mengakhiri konflik panjang melalui perjanjian, bukan peperangan. Namun, demi menjaga kesinambungan, ia menunjuk putranya, Yazid, sebagai penerus. Sebuah langkah baru dalam sejarah Islam. Sebagian menerima, sebagian bertanya. Tapi dunia sedang lelah, dan Muawiyah memilih kestabilan. Bukan karena haus kuasa, tapi karena ia tahu, kekosongan hanya akan melahirkan kekacauan. Saat Yazid naik tahta, tantangan langsung datang. Husain bin Ali, cucu Nabi, menolak membayat. Ia membawa keyakinannya ke Karbala. Di padang sunyi itu, sejarah berubah selamanya. Tragedi pun terjadi, bukan sekadar pertumpahan darah, tapi luka batin umat yang tak kunjung sembuh. Yazid memerintah, tapi bayangan Karbala membekas dalam tiap hati. Tidak ada pemenang dalam luka. Hanya pelajaran, bahwa kekuasaan dan prinsip sering bertabrakan dalam jalan sejarah. Ketika badai kembali mengguncang, muncullah Abdul Malik bin Marwan, seorang negarawan yang menyatukan perpecahan dengan ketegasan dan visi. Ia menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, mencetak dinar sendiri, dan membangun kubah batu di Yerusalem. Di tangannya, dinasti Umayyah berubah, dari bayang-bayang krisis, menjadi cahaya peradaban. Damaskus bersinar. Kekhalifahan bukan hanya tentang kekuasaan, tapi juga tentang kebudayaan. Putranya, Al-Walid, melanjutkan tongkat estafet. Di barat, Tariq bin Ziyad menyeberangi Gibraltar dan membuka Andalusia. Di timur, Muhammad bin Qasim mengukir jejak di Sind. Masjid megah dibangun, jalan-jalan diperluas. Di masanya, kekhalifahan Islam menjangkau 3 benua. Tak ada batas bagi semangat. Tapi semakin tinggi bangunan sejarah, semakin kuat angin ujian berhembus. Di balik dinding kejayaan, retakan mulai tumbuh. Diskriminasi terhadap non-Arab, tekanan pajak, dan rasa ketidakadilan menyebar perlahan. Kelompok-kelompok yang dahulu diam kini mulai berbicara. Kaum Mawali, pecinta Ahlul Bait, dan keluarga Abbas, semuanya mengajukan pertanyaan yang sama. Untuk siapa kekuasaan ini dibangun? Tapi dinasti Umayyah belum runtuh, mereka masih mencoba bertahan, meski arus sejarah mulai berubah. Tahun 750 Masehi, Revolusi Abbasiyah mengguncang. Dinasti Umayyah tumbang di dataran Zab. Tapi satu pangeran muda Abdul Rahman berhasil lolos. Ia lari ke barat, menyeberangi laut, dan menyalakan kembali cahaya Umayyah di tanah Andalusia. Dinasti itu jatuh, tapi gagasannya terus hidup. Kota-kota, ilmu, arsitektur, dan bahasa, semuanya tetap berdiri. Karena sejarah bukan soal siapa menang, tapi siapa yang meninggalkan warisan.